Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rian Alfiana. Kali ini kita berada di Taman Langit ya, rumah makan gitu. Suasananya enak banget nih teman-teman kalau misal teman-teman kesini. Nah terus, dan di channel kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Yeay! Di sini aku bersama Mas Rian Alfiana dan juga pemilik channel ini. Beliau ini adalah seorang owner dari Kampus Arseri. Buat teman-teman yang nggak tahu Kampus Arseri itu merupakan usaha di peralatan panahan dan ketapel yang ada di Indonesia. Bisa cek di Instagramnya yaitu @kampusarseri, Shopee Kampus Arseri, Tokopedia, Busur Panah Indonesia, Lazada Kampus Arseri Indo, dan di websitenya itu ada Kampus Arseri. Nah, Mas Rian Alfiana ini juga udah mengikuti berbagai event yang ada di perguruan tinggi, ada di tingkat fakultas, ada di tingkat universitas, ada di tingkat nasional, dan bahkan kemarin terakhir juara 2 nasional ya. Insyaallah ya. Oke, langsung aja kita akan menggali ilmu lebih dalam mengenai kewirausahaan buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang lagi coba untuk membangun usaha ya, atau bisa jadi merambah di dunia kewirausahaan. Bisa banget nonton channel ini sampai selesai. Nah, kemarin itu aku udah bikin story Instagram buat teman-teman yang mau nitip pertanyaan untuk Mas Rian Alfiana, dan udah ada beberapa pertanyaan juga yang udah tertuang di kertas ini. Lucu juga ya kita main-main. Iya, jadi kita nanya sambil main-main aja ya teman-teman. Nanti peraturannya adalah peraturan nggak tuh, Mas Rian Alfiana ini bisa mengambil pertanyaan di sini, bisa mengambil satu atau mau langsung 3? Boleh satu-satu aja deh. Oke. Satu-satu aja ya. Jadi ini rahasia teman-teman, Mas Rian nggak tahu pertanyaannya itu apa, tapi ya kalau misal orang udah expert mah aku percaya sih. Ya nggak? Amin ya. Nanti Mas Rian bakal ambil dan aku bakal bacain pertanyaannya, kemudian Mas Rian bisa langsung menjawabnya. Eits, kelihatan. Oke, langsung aja. Silakan. Oke, aku ambil nih. Ya. Semoga aku bisa jawab ya. Satu. Harusnya ini dikocok dulu ya gini. Oke, pertanyaan yang pertama. Waduh, ini cocok banget sih buat teman-teman yang mulai usaha. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangkitkan semangat wirausaha? Karena kan setiap orang tuh kadang kurang suka jualan gitu-gitu kan. Nah, dari Mas Rian sendiri gimana nih? Gimana cara membangkitkan semangatnya? Ya, sebelum kamu membangkitkan semangat, mungkin kesemangat hidup dulu kali ya. Oke. Karena berangkat dari semangat hidup, kita punya tujuan artinya di situ gitu. Jadi kalau misalnya setiap orang kan pasti punya tujuan hidupnya masing-masing. Dan tujuan hidup itu perlu strategi atau perlu motornya untuk menggapai tujuan itu. Kita punya tujuan setelah kuliah itu, kita akan membangun usaha misalnya gitu, atau kita akan melanjutkan studi di S2 gitu. Tentunya perlu yang namanya modal ya. Modal itu nggak mesti uang, tapi modal itu misal ilmu kita atau pengalaman kita dan lain-lain gitu. Motor yang harus kita cari adalah motor yang paling cepat gitu. Dan kalau sesuai passion aku, motor yang menurut aku tepat dan paling cepat untuk menggapai berbagai tujuan yang aku punya adalah wirausaha gitu. Dan bidang wirausaha ini sebagai motor dan harus punya bahan bakar. Dan bahan bakar itu adalah semangat kita gitu. Jadi gimana caranya kita membangun tujuan itu ya, kita harus membangun dulu semangat untuk bahan bakar motor kita gitu, yaitu bidang wirausaha. Mungkin kayak gitu sih. Oke, jadi dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya kalau misal berbicara itu juga lingkungan mempengaruhi nggak sih Mas? Kayak kalau misal kita bergaul sama orang-orang yang emang ada di dunia kewirausahaan, otomatis kayak ada nih semangat, wah bisa nggak nih aku nyoba di dunia ini kayak gitu. Itu sangat mengaruh sih, jelas gitu. Kamu nih misalnya dulunya mungkin nggak sama sekali
berkecimpung di bidang wirausahaan, dan sekarang buktinya kamu juga jadi salah satu partner juga kan di kampus Archery, dan kamu bisa, kemarin dia ikut event ini teman-teman, event lomba di kampus dan dapat pendanaan juga gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh realnya konkret di hidupmu sendiri gitu, dan buat orang-orang lain itu pasti mempengaruhi, karena kalau misal kita awalnya nggak suka nih, tapi kita berkecimpung di situ dan kita akhirnya secara tidak langsung perlahan itu kalian akan paham hal itu gitu. Apalagi di bidang perusahaan, kalian secara nggak langsung dan secara perlahan kalian akan paham tentang bagaimana marketing, tentang bagaimana promosi, tentang bagaimana kalian mendapatkan uang. Setelah kalian tahu itu, pasti kalian ingin menerapkannya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Ya gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. Kita kocok dulu guys. Jadi ini ada pertanyaan Zoom juga. Ada yang sebenarnya masih di kewirausahaan sih, cuman nggak terlalu edukatif banget. Boleh nggak baca sendiri? Enggak. Widih. Ini belum zong. Apa poin penting dari seorang entrepreneur? Poin penting Yes. seorang entrepreneur itu dia yang bisa memandirikan dirinya sendiri dan bisa membantu banyak orang. Jadi kalau entrepreneur itu dia bukan hanya sekedar punya usaha, tetapi dia punya banyak hal untuk membahagiakan orang lain. Itu poin pentingnya. Itu jadi semangat kita juga ya kalau misal mau bangun suatu usaha. Oke, lanjut. Jelas, padat, dan singkat. Kan. Udah ya, Ini mau dihabisin. Udah enggak. Udah cukup. Kesepakatannya 3. Kesepakatannya 3. 3 pertanyaan. Enggak dong, enggak 3 ini. Belum ini. Tadi belum disepakati 3 gitu. Katanya 3 enggak sih? Semua enggak sih? Enggak. Ini zong sih pertanyaannya. Ambil lagi aja deh. Ini pertanyaan Panjang, agak dari salah satu teman aku di Instagram juga, namanya Ariska. Halo Ariska, pernah nggak dapat customer yang COD tapi nggak mau bayar? Customer COD itu nggak bayar? Enggak dong. Kalau Enggak ya? enggak, soalnya kebanyakan kan customer aku di ini ya, marketplace ya, online juga, dan COD itu udah diatur sama sistem gitu. Jadi kalau misal barang udah sampai sana dengan sistem COD, itu pasti bayar gitu, dan uangnya baru masuk ke rekening aku. Jadi nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau nggak mau bayar bermasalah sama kurirnya biasanya. Kasihan abang kurir. Udah Lanjut. nggak sih? Udah. Nggak, ini ada berapa ini? Ya udah deh, 2 lagi deh. Banyak. Oke, next teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah makanan kita sudah datang, jadi ini kita terakhir aja. Yuk, ambil. Oke. Nah, ini caranya bagaimana memulai. Tadi kan udah dibilang tujuan, kemudian ada juga motor penggeraknya, kemudian nah yang terakhir nih, pas mau banget mulai usaha tuh kadang orang bingung sama modalnya gitu. Wah, nggak cukup modal nih. Terus ada juga yang takut kalau misal modalku balik nggak ya, ini bakal laku nggak ya, gitu-gitu. Nah, rasa takut itu sebenarnya yang bisa ngalangin kita gitu kan. Nah, gimana cara kita memulai untuk memberanikan diri? Ya, setelah kalian punya tujuan hidup, tentunya motor ini harus punya orang yang mengendarai, yaitu kalian sendiri. Dan motor ini nggak bisa bergerak kalau kalian diem. Jadi harus ada action. Gimana cara actionnya? Mungkin gini, kalau misal kita punya gambaran kita tuh mau usaha ini, itu udah jelas ya. Kita tinggal merancang strategi yang lain. Tapi kalau misal memulai, tetapi kita nggak tahu apa sih yang mau dimulai gitu, kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat, dan produk itu sesuai dengan passion teman-teman, atau teman-teman harus
mempelajari produk itu menjadi pertanyaan besar dalam diri seorang ketika dia memulai usaha. Kalau di bidang usaha itu kalian harus kenali dulu sebenarnya apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian perjuangkan gitu. Kalian harus tahu produk apa yang harus dijual. Dari si produk ini teman-teman harus punya value yang ditawarkan ke masyarakat, karena bukan hanya produk saja yang harus sampai ke tangan konsumen, tetapi harus ada imbuh gitu lah kalau bahasa Jawa tuh. Misal yang kita pahami dengan pelayanan, kita pahami dengan ya mungkin strategi lain, mungkin bonus-bonus dan lain-lain gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, strateginya. Jadi kita juga harus paham strategi apa yang akan kita mulai. Misal nih, mungkin kita secara perlahan melalui keluarga dulu, melalui kerabat dulu, melalui teman-teman kita tawarkan produk-produk yang sekiranya akan kita tekuni gitu. Kita tawarkan dulu aja gitu. Nah, melihat feedback yang kita dapat dari orang-orang gitu, mungkin kalau misal feedbacknya positif, itu akan menjadi semangat baru gitu. Tapi kalau misal itu feedbacknya kurang positif atau dalam artian negatif, itulah menjadi bahan evaluasi buat kita gitu. Karena dimulai dari hal-hal yang terdekat itu bisa memantik kita untuk berproses lebih jauh lagi gitu. Nah, setelah itu baru kalian memikirkan secara material. Misal gini, material itu didapatkan ketika kalian yang pertama punya modal, tetapi modal uang dalam artiannya. Tetapi yang kedua, material itu bisa didapatkan ketika kalian dapat untung. Jadi kalau misal konteksnya kalian baru memulai usaha, kita tuh berpikiran untung di awal itu bukan untung yang bisa kita nikmati langsung gitu. Tetapi untung di awal itu adalah sama dengan modal awal kita merintis usaha. Kayak gitu loh. Jadi misal nih, kita tahan aja untung selama kita menjual selama sebulan atau 2 bulan kita gitu. Nggak harus langsung kita nikmati dalam bentuk bentuk lain kita untuk membeli sesuatu gitu. Tapi itu adalah tabungan kita untuk modal usaha itu gitu. Jadi berangkat dari keuntungan yang sama dengan modal itu menjadi modal awal gitu untuk kita merintis usaha. Mungkin seperti itu ya. Dan prosesnya tentu kita harus belajar ya dari ketiga hal yang tadi dibicarakan. Masing-masing punya proses dan punya pembelajarannya. Jadi kalian rasakan sendiri aja biar kalian paham dengan apa yang tadi aku sampaikan. Gitu ya. Cobain aja guys jadi pengusaha. Oke, mungkin gini sih, kan kita juga kebetulan lagi kuliah juga ya, kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Dan bagi mahasiswa yang mau mulai usaha juga sebenarnya peluangnya banyak gitu, bahkan terbantu juga kan dari event-event gitu. Nah, mungkin Mas Rian bisa nih dijelasin gitu, barangkali ada di universitas teman kita yang memang kurang di-up banget nih mengenai event kewirausahaan, tapi sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ gitu. Coba dong Mas ceritain nih, mungkin event dari tingkat fakultasnya, dari universitasnya, bahkan ke tingkat nasional gitu. Dan keuntungan apa yang bisa kita dapetin gitu. Di tingkat universitas itu biasanya ada program mahasiswa wirausaha, dan biasanya juga tidak semua mahasiswa tahu. Nah, mungkin coba teman-teman yang mungkin belum tahu ya cari tahu lah di universitas teman-teman gitu, di perguruan tinggi yang teman-teman jalani gitu. Cari tahu di situ program mahasiswa wirausaha, entah di tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Karena kalau di univ kita ya modalnya itu maksimal 7,5 juta gitu, dan 7,5 juta itu menurutku bukan nominal yang kecil kalau misal kita bisa memaksimalkan nominal tersebut gitu ya. Dan bukan hanya modal yang dikasih dari perguruan tinggi, tetapi ketika kita berkompetisi di situ kita akan membuat proposal, dan secara langsung kita menulis di situ. Dari judul yang kita tulis, kita bentuk rancangan di situ, rancangan usaha, entah itu strategi promosinya, entah itu bagaimana kita kerjasama dengan orang lain, entah itu kita memproduksi dan mempasarkan dan lain sebagainya. Intinya gitu, di situ kita belajar langsung, secara langsung
bagaimana kita merancang sebuah bisnis. Dan ketika kalian dapat pendanaan, kalian tinggal action. Itu keuntungan yang jauh lebih banyak ketika kita dapat pendanaan. Dan setelah dari universitas, coba kalian cari tahu di tingkat nasional. Misal kalau kemarin Kemendikbud Dikti ya, ada yang namanya program wirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, salah satunya di situ ada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Kalau yang sekarang itu apa ya? Kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Dan nominalnya yang ditawarkan itu maksimal kalau nggak salah tahun ini 20 juta gitu. Dan itu sangat lumayan, bukan lumayan lagi ya. Sangat bermanfaat kalau misal kita bisa memaksimalkan kesempatan itu. Dan di luar itu juga banyak program yang lain, misal dari Kemenpora itu juga sejenis sama program itu gitu. Ada pendanaan untuk wirausaha pemuda gitu. Nah, itu juga ada. Dan mungkin di luar itu juga pasti ada sih menurutku. Misal kompetisi bisnis yang diadakan oleh suatu perguruan tinggi yang lain, misal UGM atau yang lain, pasti itu ada bisnis plan yang dikompetisikan seperti itu. Ya, teman-teman tinggal pintar-pintar aja cari informasi seputar itu. Itu lumayan banget ya dananya buat ngebantu usaha kita. Dan itu diperuntukannya untuk usaha yang memang baru dibangun atau gimana sih Mas kalau itu? Biasanya kalau di tingkat universitas rancangan yang baru pun bisa masuk ya. Tapi kalau misal di tingkat nasional yang diadakan oleh Dikti itu biasanya adalah usaha yang sudah berkelanjutan, sudah dikembangkan gitu. Artinya sebenarnya kalau misal kalian bisa mengikuti dua-duanya, kalian ikuti aja di tingkat universitas, kemudian kalian jalankan selama minimal 3 bulan lah. Minimal 3 bulan, di situ kan sudah ada perputaran arus cash flow dari usaha yang kalian jalankan. Nah, itu setelah itu kalian tinggal ikutkan ke tingkat nasional gitu. Ya bisa tahun pertama masuk univ, ikut dulu yang tingkat univ. Baru tahun depannya kalau usaha udah jalan masuk ke tingkat nasional. Terakhir banget, dari tadi terakhir tapi nggak terakhir mulu. Iya nih, kasihan makanannya. Mungkin ini Mas, coba bagi tips dan triknya sebenarnya kalau penjurian yang seperti itu dari program mahasiswa usaha, dari program KBMI itu yang dinilai itu apanya sih, bagian apanya dari usaha kita itu? Kalau penjurian di tingkat nasional kemarin itu paling menonjol, kelihatan banget itu dinilai dari omsetnya. Karena omset itu menggambarkan bahwa yang pertama usaha yang kita jalankan itu sudah berjalan dan memiliki pasar. Yang kedua, ketika omset kita udah tinggi, artinya dalam hal produksi maupun promosi itu sudah meyakinkan juga gitu. Dan yang ketiga, dalam manajemen keuangan atau administrasi keuangan itu juga udah bagus gitu. Jadi ada 3 poin yang sebenarnya bisa dibaca ketika penjurian itu melihat omset gitu. Jadi kadang juri-juri itu menanyakan berapa omsetnya gitu. Nah, kalau misal di tingkat universitas beda lagi. Kemarin itu nggak sama sekali membahas omset, tetapi melihat memang ide dan rancangan yang dibawa di dalam proposal. Jadi harus ada, yang pertama harus ada value, nilai yang ditawarkan ke konsumen. Terus yang kedua harus ada strategi pemasaran dan strategi produksi yang matang. Terus yang ketiga kalian tuh menggambarkan bahwa usaha yang kalian tulis di situ tuh memiliki prospek yang cerah kayak gitu. Potensial ya usahanya. Oke teman-teman, banyak banget ilmu yang kita bisa dapetin dari obrolan ini, dan semoga aja obrolan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa diterapin juga, selain mendengarkan tapi juga sekaligus diterapkan. Oke, karena makanan kita sudah menunggu. Sekian obrolan kita pada siang hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Rian Alfiana dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.